Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara-saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita nggak bisa ibadah di gereja seperti biasa, tapi saya percaya di rumah Anda, di rumah saudara semua, dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan hadir. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita
Hari ini kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Bapa, biar pagi hari ini, biar hari ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di tempat kami berada Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di keluarga kami, dimanapun Tuhan, kami percaya Engkau turut hadir Tuhan. Engkau memulihkan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, jamah setiap kami Tuhan, yang sakit mungkin Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang tidak punya pengharapan Tuhan. Kami percaya Kau memberikan pengharapan yang baru hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari dengan segenap hati kita katakan, saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin. Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Yes Lord. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya, mari sembah Dia. Katakan, saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, amin Yesus. Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi katakan, ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, Roh-Mu bekerja.
Mari angkat suaramu sembah Dia. Hiaralaba yaralabo, hiaralaba yaralaba. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, Yesus. Mari angkat suara kita. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah kami, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu, nyatakan ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan saat ku sembah, saat ku sembah, amin. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Katakan ku rasakan Bapa, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur kita di hadapan Dia. Mari mengucap syukur. Haleluya Tuhan, Engkau yang terutama di dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Hiaralaba yaralabo, mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu hadirat-Mu di tengah kami, melawat setiap hati kami Bapa. Oh, Syada yaralabo. Oh, oh, oh. Mari datang sama Tuhan hari ini. Mari nyatakan Kau segalanya buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Mari angkat suaramu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita,
katakan bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat suaramu, katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan. Mari lebih lagi, waktu Tuhan, Yesus Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, Yesus kami percaya Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Dia lebih lagi. Biar waktu ini kita pergunakan untuk menyembah Dia. Haleluya. Yesus, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu. Sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, mari fokus sama Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu Tuhan. Di altarnya, mari angkat suaramu, sembah Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskan setiap kami dari setiap belenggu dosa. Dia ubah hidupku, baharui setiap hati. Yesus
saat datang di altarnya. Mari sambil angkat tanganmu, haleluya, sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Mari Dia ubah setiap hidup kami. Yes Lord, kami angkat tangan kami Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu katakan mujizat pasti terjadi di tempat ini. Mujizat pemulihan pasti terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Sesuatu pasti terjadi di altarmu Bapa. Uralabaya syandaralabo. Wiralabaya ralaba. Mari sembah Dia, kiralabaya ralabo. Haleluya Tuhan. Syandaralabaya ralabo. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise we will sing Your name. Oh Lord, oh Lord. Mari lebih lagi. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Hallelujah. Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless praise we will sing Your name. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our. Sekali lagi katakan, oh Lord our God. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami datang Tuhan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang memulihkan Tuhan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau ada di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan telinga seperti seorang murid Tuhan, hati seperti seorang hamba Tuhan yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami bukan hanya jadi pendengar Tuhan, tapi kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu terakhir daripada bulan Januari 2021. Jemaat yang dikasih Tuhan, biar hari ini kita boleh tetap on fire, kita tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan Yesus.
Dan biarlah kita boleh beribadah, kita terendahkan diri kita minta pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya mengasihi kami, ya, Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami, Tuhan yang selalu menjaga, memelihara setiap kami, hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur, biarlah hidup yang kami hidupi ini sepenuhnya adalah milik Kristus dan benar-benar berguna bagi kerajaan-Mu di dari akhir zaman ini. Roh Kudus, manifestasikan kasih dan kuasa-Mu melalui kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini. Sehingga benar-benar firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda, buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu yang ada di studio, juga yang ada di rumah, setiap jemaat, setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan, urapi dengan pengurapan pewahyuan hikmat marifat-Mu. Roh Kudus mengambil alih, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Basuh kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kalau ada kesalahan, kami minta pengampunan-Mu Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sehingga semakin hari kami semakin layak, semakin berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saudara, mari kita buka dalam Matius 24 ayat 37. Tema khotbah pagi hari ini, Jesus Christ is coming soon. Kok berani bilang Tuhan Yesus akan segera datang? Pasti, saudara. Ya, bagi yang gak percaya, justru saudara harus sungguh-sungguh nanti terbuka mata hatinya. Tanya sama Roh Kudus, karena ada Roh Kudus dalam hati kita masing-masing. Benar gak sih Tuhan Yesus sudah mau datang? Apa sih tanda-tandanya? Ada subtemanya itu 4 tanda utama seperti zaman Nabi Nuh. Ya, kita akan lihat Matius 24 ayat 37 sampai ayat 44. Perikopnya di sini, nasihat supaya berjaga-jaga. Saudara, tolong tanamkan dalam hati kita. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Anak manusia huruf besar di sini. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, perhatikan, ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kemana? Yang dibawa kemana? Ini bicara tentang rapture. Makanya ada orang gak percaya saya rapture. Ini ayatnya. Saudara bertobat. Enggak bertobat, kesian saudara. Orang yang percaya rapture aja belum tentu bisa rapture. Ya, karena hidupnya harus semakin kudus. Apalagi orang yang tidak percaya dengan rapture. Mana bisa dia bisa rapture? Orang gak percaya kok. Ya, ditinggalkan berarti yang gak percaya. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Saudara, ada 4 tanda utama di sini kalau kita baca dari ayat 37 sampai ayat 44. Seperti zaman Nabi Nuh. Yang pertama, makan dan minum. Itu lihat. Saudara lihat akhir zaman ini, di mana-mana makan minum, makan minum. Ya. Tuhannya mereka adalah perut mereka. Manusia ini hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ya, makan untuk hidup. Eat to live, bukan live to eat. Tapi lihat saudara, di mana-mana semua bicara tentang makan.
Ya, lagi senang makan yuk di mana? Makan. Dulu saya tahun 90 belum tahun 90, 80-an lah, 85, 84 saya sekolah di Tuhan kasih kesempatan di Singapura. Saya masih ingat sekali, di Indonesia masih jarang restoran terlalu banyak, enggak seperti sekarang ini. Singapura udah restoran terus. Orang jarang makan di rumah, makannya di luar. Nah, sekarang di Indonesia, saudara perhatikan, di mana-mana semua bicara tentang restoran, makan, minum. Itu tanda yang pertama dikatakan. Ya, makan, minum. Kenapa? Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi kita selalu fokusnya kepada makan. Padahal bukan itu. Kalau ke gereja, ada yang bilang, habis ini pulang dari gereja, makan di mana? Yang ada pikiran kita mau pergi ke gereja tuh mau makan sebetulnya. Ya, gereja itu hanya sambilannya aja. Salah, saudara, sebetulnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Bapa di sorga. Roti ya perlu, tapi first thing first adalah firman. Manusia rohaninya yang dikasih makan dulu, baru manusia jasmaninya. Kadang-kadang kalau manusia rohaninya kita nggak pernah mau peduli. Makan nggak firman tiap hari? Renungin firman nggak tiap hari? Ya, bukan hanya baca loh, baca dan renungkan. Kayak orang makan selalu kan dikunyah, itu direnungkan tuh dikunyah. Nah, itu tanda yang utama pertama. Makan, minum, pesta pora. Di situ tanda yang kedua, kawin mengawinkan. Ini bicara tentang free sex. Oh, dahsyat. Ya, sekarang sudah lihat di mana-mana sudah bebas. Kita berdoa jangan sampai LGBT juga dikasih bebas untuk di Indonesia. Itu Sodom dan Gomora. Bertobatlah anak-anak Tuhan yang tanda kutip LGBT. Ya, Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan laki perempuan terus ada satu lagi netral. Nggak ada itu. Ya, jangan mau disesatkan sekalipun oleh ilmu kedokteran. Karena itu menyalahi yang namanya destiny dari Tuhan. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Dan tidak ada kawin mengawinkan, kawin cerai. Itu menunjukkan ketidaksetiaan kita pada pernikahan. Makanya Tuhan pulihkan dulu. Pertama kali Tuhan Yesus buat mujizat di perkawinan di Kana. Kenapa? Karena itu yang dirusak iblis pertama kali. Keluarga. Bicara tentang kawin mengawinkan. Ya, mereka fokusnya kepada seks semata-mata. Padahal bukan untuk itu. Family di situ. Nah, ini penting sekali, saudara. Hati-hati. Lihat di negara-negara mana sudah mulai free sex. Itu udah tanda-tanda. Tuhan akan habiskan semua. Pasti sama kayak Sodom dan Gomora. Ya, bayangin waktu itu Lot. Ya, Abraham sampai bersyafaat 50, 40, 30, 20, 10. Ya, akhirnya tetap nggak sampai 10 orang pun. Lot, istri dan kedua anaknya. Dan akhirnya pun dihabiskan itu Sodom dan Gomora. Kata sodomi itu berasal dari kata Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan mengirim malaikatnya. Malaikatnya mau diperkosa. Bayangin aja, ini otaknya udah otaknya tuh udah pikirannya iblis yang begitu. Ya, semata-mata kawin mengawinkan, kumpul kebo. Memangnya kita kebo? Bukan kan? Kalau orang percaya itu domba, bukan kerbau. Ya, nggak bisa diatur. Kalau domba bisa ditata, diatur. Ada aturan, ada SOP kerajaan sorga. Nggak bisa semau gue. Nah, Tuhan pulihkan semua. Tuhan membenci perceraian. Ya, Tuhan membenci perceraian. Apalagi udah kawin mengawinkan, free sex. Ya, saudara pasti habis semua itu. Pasti habis. Mari, ini tanda utama yang kedua. Kalau dari sisi zaman Nabi Nuh.
tentang kedatangan Tuhan Yesus di sini dikatakan. Digenapin loh, semua ini udah tergenapin. Kita siap-siap saudara. Ya, kemudian yang ketiga, bangun bahtera, karena ada wadah. Bahtera ini, bahtera nu, yaitu disebut ada 3 pengertian. Wadah in Christ, jadi di dalam Kristus. Bahtera itu gambaran daripada Kristus sendiri. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia diselamatkan. Ya, kita ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Itu yang pertama, pengertian wadah atau bahtera nu. Dan yang kedua, wadah keluarga. Ini bicara tentang mesbah keluarga. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Sungguh-sungguh. Makanya bapak-bapak, perhatikan mesbah keluarga kita masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan setiap mesbah keluarga. Ya udah seminggu sekali aja juga online, nggak ada bikin lagi mesbah keluarga. Ya, nggak mau sungguh-sungguh dalam ibadah, nggak mau sungguh-sungguh bangun bahteranya, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. Itu bicara mesbah keluarga, saudara. Ya, kita harus bangun itu kekuatannya. Makanya begitu ada air bah, semua disapu di seluruh dunia. Ini seperti pandemi COVID, seluruh dunia disapu dengan pandemi COVID. Tapi orang yang membangun bahteranya kuat-kuat, rumah tangganya dalam doa, pujian, penyembahan, mesbah keluarga, dia terhindar. Ya, Tuhan jaga kita, proteksi dengan sempurna. Kemudian pengertian yang ketiga mengenai bahtera itu bicara wadah kebersamaan. Unity, the body of Christ. Ulangi, unity, the body of Christ. Wadah kebersamaan antar semua tubuh Kristus. Ini bicara tentang networkingnya. Ini bicara tentang wadah kebersamaan. Gambarannya seperti apa sebetulnya wadah yang bisa dikumpulin bersama-sama? Kooperasi. Konkretnya ya kooperasi. Ya, dia bisa membangun semua. Di situ kayak ada unit. Makanya di dalam bahtera nu ada kamar untuk semua. Sebetulnya itu kamar untuk manusia. Akhirnya binatang-binatang yang masuk. Karena sebagian besar, bukan sebagian, semua tidak percaya tentang air bah. Nu membangun itu 100 tahun kurang lebih. Ya, untuk bahteranya itu. 30.000 deadweight ton. 30.000 deadweight ton. Besar nih. Panjang, tinggi, lebar dikali itu dapat 30.000 deadweight ton. Ya, 10 kali kapal Kambuna Kerinci. Kapal Kambuna Kerinci sekitar 3.000-an itu. Ini 30.000 deadweight ton. Dan ini sejarah saudara. Jangan bilang itu cuma dongeng, hati-hati. Dongeng Nabi Nuh, bukan, itu sejarah. Ya, sejarah akan terulang kembali, tanda kutip. Gambarannya seperti zaman Nabi Nuh. Ya. Jadi pertama apa? Makan minum. Itu tanda utama yang pertama. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ingat, Tuhan kita bukan perut kita. Tuhan kita namanya Tuhan Yesus. Kedua, kawin mengawinkan. Ini bicara tentang free sex. Hati-hati dalam pernikahan yang kudus. Jangan kawin mengawin. Tuhan membenci perceraian. Tuhan benci yang namanya kumpul kebo. Ketiga, bangun bahtera. Bangun bahtera di sini bicara wadah in Christ, di dalam Kristus Yesus. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Nu, istri, kedua anaknya, kedua mantunya. Ya, ada 8 orang di dalam bahtera itu. Kemudian wadah keluarga, bicara tentang mesbah keluarga. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Lewat mesbah keluarga, Tuhan hadir di keluarga kita masing-masing. Ini penting, saudara, garis bawahi. Jangan sampai tidak ada. Kemudian yang ketiga, wadah kebersamaan, unity the body of Christ. Ini bisa juga tentang gereja-gereja lokal yang bersatu lewat jaringan ekonomi tubuh Kristus, lewat the arts media, business, churches, development of poor, edukasi, pendidikan, kemudian family, kemudian sampai ke government.
Jadi ada 7 gunungnya ini. Ini yang dipersiapkan. Baru yang keempat, air bah. Air bah ini bicara penghukuman untuk dunia. Sudah selesai, saudara, habis. Ya, banyak kesaksian-kesaksian saudara bisa buka di Facebook, di YouTube. Anak kecil yang melihat Tuhan Yesus akan segera datang. Perempuan yang kena COVID, dia mati, tapi kemudian dibalikin lagi sama Tuhan Yesus untuk menyaksikan tentang kedatangan Tuhan. Ada begitu banyak, laki-laki juga banyak sekali. Nah, bagi yang keras hatinya, biasanya gini, Allah itu cerita, Allah itu. Nanti nangis bombay, saudara. Nangis benar-benar kita. Nggak karu-karuan nangis kalau udah tertinggal. Karena disitulah baru nanti aniaya besar. Kita pun akan mengalami, tapi di sini nanti kita akan lihat. Apakah kapan? Nanti kita lihat next week ya, kalau Tuhan bawa. Apakah kapan munculnya Antikris? Itu jelas ada kok ayat-ayatnya. Siapa Antikris? Nanti kita bahas ya untuk sesi yang berikutnya. Nah, kuncinya kita lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 1. Ya, satu perikop saya bacakan. Ini bicara tentang harinya Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Pak Petrus nih, di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian. Jadi berusaha untuk menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya ayat 2, kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama, nah perhatikan di ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Apa orang yang hidupnya? Dia katakan apa? Kata mereka, ayat 4, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nah, ini bicara tadi tentang Nuh. Ya, benang merahnya. Ini orang-orang pencemooh, dia bilang, mana Tuhan datang? Bohong dari dulu. Nah, saudara, bertobat ini banyak pendeta juga gak percaya. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, sekali lagi, Tuhan taruh dalam hati saya, bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Saudara, kalau gak bertobat, apa yang terjadi? Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Dulu air, sekarang api. Dan kebinasan orang-orang fasik yang tidak mau bertobat, itu disebut orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Berapa hari Tuhan menciptakan langit bumi setelah isinya? 6 hari. Itu menandakan 6000 tahun. Selesai, saudara. Dari Adam ke Abraham 2000, Abraham ke Tuhan Yesus 2000, Yesus ke Yesus lagi 2000, 2000 kali 3 6000 tahun. Selesai. Time is up. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ditunggu nih, ya, the last minute, the last second, detik-detik terakhir. Bertobatlah. Untuk apa sih? Jangan sombong. Kita debu. Sebentar aja kena COVID aja mati kok. Ya, nggak mau bertobat lagi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini kiamat sudah. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Keren. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini ayat 14. Kamu harus berusaha, kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini bicara keintiman kita sama Tuhan, hidup kudus. Kalau tidak, dikatakan ini kita yang disebut generasi the last generation, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Sudah habis. Kata menantikan kita tunggu-tunggu. Kata mempercepat berarti ada akselerasi, ada percepatan, ada action yang harus kita lakukan bersama-sama. Persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat dekat, saudara. Mulai tadi, hati-hati, jangan cuma otak kita makan minum. Eat to live, bukan live to eat. Kalau live to eat itu kayak binatang jadi. Ya. Kemudian hati-hati dalam free sex, hati-hati dalam perkawinan. Jangan kawin cerai. Gampangin aja kawin cerai. Lebih baik saudara nggak usah nikah kalau yang mau cerai. Ya, tahan nggak bertarak. Kalau tahan, sudah tidak usah nikah. Hidup kita persembahkan aja sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci free sex. Itu Sodom dan Gomora akan dihabiskan oleh api belerang. Ya, dan yang ketiga, bahtera, bangun bahtera. Bahtera bicara kita ada di dalam Kristus. Ini bicara wadah yang pertama. Yang kedua, bahtera dalam rumah tangga. Ini bicara mesbah keluarga. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam keluarga kita. Tetap dijaga supaya ada api itu tetap menyala. Supaya ada bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjaga kita dari. Terus yang ketiga, unity the body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus melalui bangunan jaringan ekonomi tubuh Kristus yang melalui 7 gunung ini. Ya, Tuhan sedang persiapkan itu semua melalui kita. Kita bergerak bersama-sama. Nah, yang keempat, air bah bicara tentang punishment, penghukuman. Sebetulnya air itu bagus. Ya, kalau dalam tahap tertentu, saudara dan saya butuh air. Itu bicara juga tentang berkat. Dan akhir zaman ini kalau secara positifnya juga akan ada berkat akhir zaman. Berkat kekayaan bangsa-bangsa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Ya, jadi itu yang Tuhan inginkan. Saudara, mari tanamkan dalam setiap hati kita. Kita sungguh-sungguh fokus pada kedatangannya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Pasti Tuhan datang. Persiapkanlah dirimu. Katakan, barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha, 2000 tahun yang lalu Paulus sudah katakan. Bukankah mana nih? Buktinya aja gak datang-datang. Itu 2000 tahun yang lalu. Paulus bukan gak tahu, saudara. Paulus tahu. Maksudnya Paulus supaya kita disadarkan. Kalau dia 2000 tahun yang lalu aja sudah mengatakan Maranatha, Tuhan datang. Saudara boleh bilang lah, saya mengasihi Tuhan. Pembuktian nanti waktu Maranatha, waktu kedatangan Tuhan. Rapture atau tidak? Tidak berarti bohong itu. Saudara tidak percaya tentang kedatangan Tuhan. Saudara tidak percaya bahwa ini akhir zaman. Oh, mesti dipaksakan. Terserah. Saudara tanya sama Roh Kudus. Ya, tanda-tandanya udah makin kelihatan kok. Oh, dari dulu juga udah ada pandemi. Silakan saudara nanti lihat keadaan makin sulit lagi. Setelah ini apa yang terjadi? Ya, mumpung masih Tuhan kasih kesempatan, ada nafas kehidupan, bertobatlah. Ya, berubah dengan mindset Kristus. Kalau tidak mau juga, ya urusan sendirilah sama Tuhan. Saya berdoa supaya kita tidak mengeraskan hati kita. Barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengar dan melakukannya. Barang siapa punya telinga, hendaklah dia mendengar. Ya, Tuhan mau kita mendengar firman Tuhan dan kita sungguh-sungguh melakukannya. Kita bertobat sungguh-sungguh. Persiapkan hati kita, diri kita. Ya, sudah selesai. Time is up. Waktunya sudah selesai. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar firman ini benar-benar saudara sampaikan kepada semua orang juga. Sampaikan kepada semua orang. Minimal kalau saudara dengar, sampaikan 2-3 orang. Ya, Tuhan sudah mau datang. Itu bicara Injil kerajaan. Itu bicara Injil kerajaan. Tuhan Yesus sudah mau datang. Dia sebagai raja di atas segala raja. Kalau dulu dia datang sebagai penyelamat.
Ya, salvation, keselamatan dia berikan. Sekarang dia datang untuk menghakimi, saudara. Selesai. Makanya udah bicara tentang api. Pemurnian. Api. Ya. Beri hujan, beri api. Beri hujan, beri api. Terus. Beri api, beri hujan. Beri api, beri hujan. Jadi saudara, ini udah time is up. Menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, saudara nggak akan takut lah. Kalau yang namanya COVID, kita bukan nantang. Kalau kita ada di dalam bahtera itu, kita aman. Air bah itu tidak akan menghancurkan kita. COVID ini tidak akan menghancurkan kita. Karena Tuhan ada dalam kita. Kita ada dalam Tuhan. Ya, hubungan pribadi. Keluarga, ada unity. Ada doa, pujian, penyembahan. Ada unity, tubuh Kristus saling menolong, saling memperhatikan. Membangun sistem ekonomi kerajaan Kristusnya. Karena Tuhan akan datang untuk masuk kerajaan 1000 tahunnya. Kita prepare ke situ. Itu langkah-langkah iman kita. Bukan hanya dalam doa, pujian, penyembahan. Ada actionnya. Ya, bersatu untuk menyelesaikan amanat agungnya. Seperti gereja mula-mula. Dunia mau lihat, dunia akan percaya. Pada saat gereja mula-mula itu terjadi. Ya, saya percaya ini menjadi satu rema firman Tuhan ini. Pagi siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, sadarkan kami sesadar-sadarnya untuk kami berjaga-jaga. Jesus Christ, Lord Jesus Christ is coming soon. Ada 4 tanda utama seperti pada zaman Nabi Nuh. Yang pertama, makan dan minum. Dunia sudah dikuasai hanya makan, minum, makan, minum, makan, minum. Tuhan kami bukan perut kami. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Skala prioritas kami adalah firman-Mu Tuhan Yesus. Makanan untuk hidup, bukan hidup kami untuk makan. Ampuni kami kalau semata-mata pikiran kami tertuju pada makan dan minum. Sucikan, kuduskan kami. Kalaupun Tuhan siapkan berkat untuk makan dan minum, tapi kami diberi kekuatan kesehatan, kami berbuah bagi kerajaan. Dan yang kedua, kami menghargai kekudusan dalam hal pernikahan. Family, tidak lagi ada kawin mengawinkan, tidak ada lagi free sex, tidak ada lagi cerai. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mau bertobat anak-anak-Mu. Bertobat, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tuhan membenci perceraian. Tuhan membenci Sodom dan Gomora, karena di situ Tuhan LGBT, di situ Tuhan terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Ampuni, biar kami sungguh-sungguh bertobat. Dan yang ketiga, wadah, kami ada di dalam wadah in Christ, ada di dalam Kristus. Barang siapa ada dalam Kristus, mereka diselamatkan. Barang siapa percaya pada Kristus, mereka diselamatkan. Dan wadah pengertiannya juga bicara mesbah keluarga. Karena Nuh dengan istri, dengan kedua anaknya, dengan kedua mantunya, mereka diselamatkan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga menyiapkan Nuh dengan ketiga anaknya, dengan ketiga mantunya juga diselamatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyiapkan kami semua. Engkau mempersiapkan gereja-Mu di akhir zaman ini. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan Tuhan menyiapkan semua ini. Tuhan menjaga kami. Dan yang ketiga, unity the body of Christ. Kesatuan tubuh Kristus yang sedang dibangun bersama-sama. Kesempatan kami terakhir untuk gereja-Mu bersatu menjadi 5 darah bijaksana yang siap menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Dan yang keempat, air bah. Itu bicara tentang punishment. Ada satu punishment yang saat ini berlangsung di seluruh dunia lewat pandemi COVID. Kami tahu ini belum seberapa. Ini belum masuk kepada cawan murka Tuhan. Belum masuk pada sangkakala Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau nanti akan mengangkat kami. Rapture boleh terjadi. Karena 2 orang di ladang, 1 orang diangkat, 1 ditinggalkan.
Ini bicara tentang pengangkatan. Tuhan, ampuni kalau kami selama ini memiliki persepsi yang salah. Kami bahkan mengatakan, mana janji tentang kedatangan Tuhan dari dulu. Seperti dalam Petrus katakan, Petrus mengingatkan untuk menyadari kami dengan peringatan yang murni. Biarlah saat ini, peringatan ini menegur kami, mengubahkan kami sehingga kami sungguh-sungguh bertobat. Kami percaya Tuhan, kedatangan sudah di ambang pintu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang Tuhan kasih penglihatan. Tuhan, bagi mereka yang masih belum juga bertobat, Tuhan lawat mereka, berikan mereka penglihatan sehingga mereka sungguh-sungguh bertobat. Juga bagi kami yang sudah bertobat sungguh-sungguh, kami membuahkan hasil bagi kerajaan. Kami bukan hanya menantikan, tapi juga mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kami rindu Yerusalem baru. Kami rindu, kami ikut terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan saatnya Tuhan, Engkau mengurapi, memberkati semua anak-anak-Mu, baik yang di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, sebagai mempelai Kristus, kita boleh kembali pada aktivitas kita masing-masing, pada keluarga kita masing-masing, dan membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.